Jadi Al-Quran mengatakan di surat An'am nomor 157, nomor ayatnya. Dari sana aja. Di situ Allah menceritakan yang paling zalim manusia di muka bumi ini adalah yang berpaling daripada Al-Quran, kata dia. Itu yang paling zalim manusia di muka bumi ini. Nah, ataupun yang berpaling, yang tidak mengindahkan, yang tidak memperdulikan kepada Al-Quran. Itulah manusia paling zalim. Itu kata Allah di dalam Al-Quran surat An'am nomor 157. Coba kita lihat manusia yang dikatakan Allah yang paling zalim di muka bumi ini. Berapa persen? Satu, mengenai ayat Al-Furqan nomor 58. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Serahkan dirimu kepada Tuhanmu yang hidup, yang tiada mati. Berapa persen ini yang dapat melakukannya? Mengamalkannya itu berapa persen? Ini kalau orang awam jangan dinilai ya. Ulama sekarang ini berapa persen? Adakah 5%? Tidak ada. Satu persen saja pun susah. Jadi 99% ulama pada saat sekarang mendustakan Al-Quran, membelakangi Al-Quran, dan tidak memperdulikan petunjuk Al-Quran. Ini baru satu ayat. Al-Furqan nomor 58. Kemudian di surah lain lagi Al-Quran mengatakan, fi anfusikum afala tubsirun. Yang ada pada diri kamu, kenapa tidak kamu lihat? Berapa persen yang dapat melihat diri? Coba, macam mana tidak rusak agamanya? Ulamanya begitu sekarang. 99% merusak Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran lagi mengatakan fa'inama tuwallu fasamma wajhullah. Barang kemana hadap kamu, di sana wajah Allah. Berapa persen ulama yang berpandangan ke sana? Kemudian ayat berikutnya, la mawjudun illallah. Tidak ada yang ada, hanya wujud Allah. Berapa persen?
ulama yang mengenal ke sana, yang berhadap ke sana? Hanya kalau kita meriksa sekarang, bagaimana kerusakan-kerusakan yang akan dihadapi, bagaimana kezaliman manusia di atas bumi ini, maka jelas Tuhan itu mengatakan seperti itu. Tapi kalau ayat-ayat yang dibacakan tadi itu kurang. Nah itu. Mereka tidak menghinakan, cuman tidak sanggup mereka mengimankan, mengamalkan, tapi hanya cukup terdiam. Tapi ada ayat suci Al-Quran menjadi kebencian ulama pada saat sekarang ini. Ayat apa? Surat An-Nisa nomor 3. Oh ya Allah. Itu menjadi kemurkaan umat Islam pada saat sekarang ini. Iya. Ya, kesenangan bagi orang Nasrani. Nah itu. Kalau orang Nasrani tidak tanggung, dia mengatakan gembiranya terhadap kepada sikap umat Islam yang membenci kepada ayat Al-Quran itu. Kalau tidak, boleh dites, boleh diterai. Coba kita hadapkan sekarang ke masyarakat umum. Kita bacakan ayat ini. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa salasa wa ruba'. Itu kata Allah. Ya, An-Nisa nomor 3. Yang terlebih baik bagi diri kamu, kata Allah, nikah kepada perempuan yang kamu sukai 2, 3, 4. Kenapa tidak 1? Silap Tuhan ini berkata apa macam mana? Tidak ada orang melaksanakan pernikahan 2 langsung tidak ada. Mesti 1. Kalaupun ada 1, 2, 3, 4. Tidak ada 2, 3, 4. Tidak ada. 1 tidak ada dibilangnya. Nah, coba periksa Al-Quran ini. Betul Pak. Coba masna 2, salasa 3, 4, 4. Bukan wahidah kasnya pertama. Atau wahid. Tidak ada. Atau ahad. Tidak. Masna 2. Coba. Kita mana itu? Yang terlebih baik, kata Allah, bagi diri kamu, nikah kepada orang kamu sukai 2, 3, 4. Satunya mana? Apakah tidak tahu Allah mengatakan 1? Ahad atau wahid? Hah? Kenapa? Nah, ujungnya, sambungannya itu, sambungan ayat itu. Nah, sambungan ayat itu, fa in khiftum ala ta'dilu fawahidah. Ah, ya, baru ada hid, baru ada had. Terakhirnya itu. Coba
Kenapa maka di ujung dibilangnya oleh Allah? Kenapa maka ujung dibilangnya wahid? Iya. Coba. Jika kamu tidak sanggup berlaku adil, cukup satu saja. Iya. Itu. Kalau ada satu. Baru ada satu. Kalau tidak ada satu, 2, 3, 4. Tapi jika tidak sanggup, 2, 3, 4 baru mundur ke satu. Baru mundur ke satu. Ini kan sudah apa namanya pengusiran. Iya kan? Kan pengusiran itu. Iya. Pengusiran dari 2, 3, 4. Tak sanggup di situ kan? Iya. Terusir. Iya. Baru satu. Baru wahid. Tapi sudah dicoba ya tuan ya? Ya, kalau orang terusir kan dicoba lah. Iya. Kalau tidak Iya. dicoba mana terusir. Dicobanya dulu itu tuan. Nah. Iya betul. Inilah yang paling murka orang sekarang kepada ayat ini. Ah, itu hati-hatilah. Jangan sampai kita dikatakan oleh Allah orang yang sangat zalim di muka bumi ini. Walaupun kita tidak melakukan, tapi kita berniatlah di batin kita. Ah, itu. Dengan Allah. Kita berbicara dengan Allah. Ah, itu. Berikan ya Allah. Ah, itu. Bukan juga kita bisa melakukan sendiri, tidak bisa juga. Nah, tanpa diberikannya. Tapi namun niat tetap akan kita laksanakan karena itu perintah Allah yang terbaik. Jangan sampai kita membantah ataupun dibatin sekalipun. Ya betul. Ah, itu. Jadi, Kalau soal laksananya dengan tidak itu bukan apa kita lagi enggak itu. Iya. Itu rahasia dia, ketentuan dia. Niat sama kita tuan guru, pelaksanaan bagi perempuan tadi tuan. Iya. Oh. Jadi keridhaan Allah. Iya. Pemberian Allah. Jadi hancur. Al-Quran surat An'am nomor 157. Nah, coba baca mana ya? Apa nak bakal menghadapi bencana yang besar? Jadi minta izin tuan guru, 2, 3 dan 4 itu ada mengandung diri rahasia di sana tuan ya. Iya. Tapi itu tidak bisa diucapkan di umum tuan ya. Nggak bisa. Keadilan itu bukan manusia yang bikin keadilan itu. Betul. Jadi minta izin tuan guru apabila seseorang itu membacakan Al-Quran katanya tentang diriku kata Tuhan, kata Allah tuan guru. Apabila engkau bacakan tentang aku kata Allah, kau sampaikan kepada seseorang itu kata Allah, dia akan membencimu. Timbullah kemurkaannya kepadamu kata Allah. Iya. Ini dari diri orang yang sombong katanya. Iya. Sebenarnya Al-Quran tadi itu hubungannya kepada merangkul keanisa tuan. Iya. Karena itu sunnah perbuatan tuan. Apa? Perintah. Perintah Allah, sunnah bagi Rasul. Bagi Rasul. Nah, itu. Jadi perintah dari Allah, sunnah bagi Rasul. Arti sunnah itu dikerjakan oleh Rasul. Iya tuan. Nah, itu. Sedangkan Rasul pun melakukannya. Nah, itu. Perintah tadi. Iya. Nah, maka
Allah mengatakan apabila dikerjakan oleh Rasul itu uswatun hasanah. Contoh tauladan. Contoh tauladan yang baik. Jadi minta izin Tuan Guru, apabila dikerjakan ini berarti yang mengerjakan tadi mendukung perbuatan rasulan kan? Nah iyalah. Jadi mentaati perintah Allah. Iya. Melaksanakan sunnah Rasulullah. Dua-duanya. Iya. Itu dikatakan wa ati Allah wa ati Rasul. Iya. Taat kepada perintah Allah, taat kepada perbuatan Rasul. Perbuatan Rasul.